Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai laporan PJBL kelompok kami yang berjudul Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Padang dalam upaya pengurangan dan pencegahan dampak abrasi di pesisir pantai Padang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Natasha Amanda, selanjutnya Ahmad Lutfi, Azira Chaisadija, Jessica Anggia Fahrezi, Over Nur Hasanah, dan Rio Delviro. Perkenalkan, nama saya Azira Chaisadija dengan NIM 2004287. Kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang laporan dari kelompok 6. Abrasi pantai adalah kerusakan garis pantai akibat dari terlepasnya material pantai seperti pasir atau lembung yang terus-menerus dihantam oleh gelombang laut, atau dikarenakan oleh terjadinya perubahan keseimbangan angkutan sedimen di perairan pantai. Arus dan gelombang yang cukup kuat, serta rusaknya ekosistem terumbu karang di sepanjang perairan pantai Padang menyebabkan abrasi yang terjadi kini semakin mengkhawatirkan. Hal ini diperparah lagi oleh rusaknya pelindung pantai alami dan buatan yang akan berdampak buruk terhadap kawasan permukiman di sepanjang pantai. Di dalam dokumen kajian risiko bencana atau KRB tahun 2023 sampai 2027 menjelaskan bahwa rencana abrasi termasuk ke dalam 9 macam bencana yang merupakan potensi bencana di Kota Padang. Pada tahun 1938 sampai 1969 terjadi penyusutan pantai di Kota Padang akibat abrasi sepanjang 67 meter di mana menyebabkan mundurnya posisi garis pantai ke arah darat. Pada tahun 1968, kondisi garis pantai sudah hilang sekitar 40 meter dari kondisi semula akibat abrasi. Kecepatan abrasi pantai Padang Kota Padang berkisar antara 0,24 sampai 0,36 meter per tahun. Sedangkan berdasarkan hasil overlay citra, hasil digitasi peta periode tahun 1990 sampai 2010 yaitu berkisar antara 2,0 sampai 3,4 meter atau 0,10 sampai 0,17 meter per tahun. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Padang, pada tahun 2019 telah terjadi bencana di Kecamatan Padang Barat sebanyak 73 kejadian, termasuk di dalamnya abrasi di Pantai Padang. Terkhususnya di Pantai Padang pada bulan Juli 2019 telah terjadi abrasi pantai pada pukul 10.17 WIB dengan tinggi 26,82, termasuk ke dalam kategori tinggi. Adapun potensi penduduk terpapar 3.602 jiwa, termasuk ke dalam kategori rendah, dengan jumlah umur rentan sebanyak 1.139 jiwa, penduduk miskin sebanyak 26 jiwa, dan penduduk disabilitas sebanyak 24 jiwa. Dalam kejadian tersebut, adapun potensi kerugian fisik sebesar 128,6 juta rupiah, termasuk ke dalam kategori rendah. Pada tahun 2020 juga sudah terjadi abrasi sebanyak 4 kali di Kota Padang. Pada tahun 2021 abrasi terjadi sebanyak 1 kali, dan pada tahun 2022 abrasi terjadi sebanyak 1 kali. Abrasi Pantai Padang, khususnya di Pantai Padang, sudah sangat memprihatinkan karena banyak kerusakan yang disebabkan oleh abrasi, seperti rusaknya infrastruktur bangunan Tugu Merpati dan sempitnya tempat masyarakat untuk berdagang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan kewajiban di bidang kebencanaan, yang mana badan ini merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melalui program-programnya difokuskan kepada pelaksanaan penyelenggaraan untuk menanggulangi bencana di suatu daerah tertentu. Dalam mengatasi bencana abrasi tersebut, BPBD memiliki peranan yang penting, tetapi BPBD tidak bekerja sendiri. BPBD bekerjasama dengan Dinas-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, atau disebut juga PUPR. Baik, selanjutnya itu mengenai topik. Yang pertama itu bagaimana kinerja BPBD Kota Padang dalam upaya pengurangan dan pencegahan dampak abrasi di pesisir pantai Padang. Nah, pemerintah Kota Padang sudah melakukan beberapa bentuk penanggulangan bencana abrasi, yaitu yang pertama, pemerintah Kota Padang sudah melakukan pemasangan batu penanggalang ombak yang menjorok ke tepi pantai.
Yang kedua yaitu pemerintah Kota Padang sudah melakukan pemasangan karung yang berisi pasir. Dan yang ketiga melakukan penanaman pohon bakau di sepanjang pantai Padang. Nah, yang kedua yaitu apa saja faktor penghalang dalam kinerja BPBD Kota Padang dalam upaya pengurangan dan pencegahan dampak abrasi di pesisir pantai Padang. Nah, dalam mencegah dan mengurangi abrasi pantai Padang, BPBD Kota Padang memiliki beberapa kendala, yaitu yang pertama yang dihadapi BPBD dalam melaksanakan penanggulangan abrasi yaitu kurangnya sumber daya manusia atau SDM, yang dapat dikatakan kurangnya pegawai yang dibarengi dengan sarana dan prasarana yang masih belum mendukung, sehingga belum dapat dikatakan efektif. Selain itu, kurangnya dana yang dimiliki dalam hal membangun infrastruktur dalam rangka mencegah dan mengurangi abrasi di Pantai Padang. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk menggambarkan secara rinci mengenai kinerja BPBD Kota Padang dalam upaya pengurangan dan pencegahan dampak abrasi di pesisir Pantai Padang. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di kantor BPBD Kota Padang dengan mengamati bagaimana kinerja BPBD Kota Padang dalam upaya pengurangan dan pencegahan dampak abrasi di pesisir Pantai Padang. Adapun lokasi kedua yaitu Dinas PUPR selaku faktor dalam pembangunan fisik. Lokasi ketiga yaitu tempat terjadinya rawan bencana abrasi pantai atau objek penelitian yaitu pesisir Pantai Purus Kota Padang. Baik, selanjutnya di sini ada data terkait abrasi di Pantai Purus Kota Padang oleh BPBD, di mana kecenderungan gelombang ekstrim dan abrasi itu berbeda-beda tiap tahunnya. Selanjutnya ada juga tabel mengenai sejarah kebencanaan Kota Padang tahun 2013 sampai 2022. Selanjutnya yaitu kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. Menurut informasi yang peneliti dapatkan dari data kejadian bencana di Kota Padang tahun 2016 sampai 2020, bencana gelombang ekstrim dan abrasi serta kekeringan untuk tahun 2019 sampai 2020 terakhir mengalami kecenderungan meningkat signifikan. Karakteristik abrasi yang terjadi di sepanjang Pantai Padang juga berbeda-beda. Misalnya di sekitar Monumen Merpati Perdamaian hingga kawasan Muaro. Karakteristik abrasi dominan dalam arah tegak lurus pantai. Berbeda dengan kawasan di bagian utara di sekitar Bandar Internasional Minangkabau atau BIM, gelombang dan arus masih dominan bergerak sejajar pantai. Pola arus atau karakteristik ini juga dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan pertambahan bangunan perlindungan pantai. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai penyebab abrasi di Pantai Purus. Dari hasil wawancara bersama Lurah Kelurahan Purus, Bapak Wahyu Isandi mengatakan bahwa penyebab utama abrasi yaitu arus dan gelombang laut yang besar. Pemerintah Kota Padang sudah melakukan beberapa bentuk penanggulangan bencana abrasi, yaitu yang pertama, pemerintah Kota Padang sudah melakukan pemasangan batu penangkal ombak yang menjorok ke tepi pantai. Kedua, pemerintah Kota Padang melakukan pemasangan karung yang berisi pasir. Ketiga, melakukan penanaman pohon bakau di sepanjang Pantai Padang. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Edrian Edward SHMH selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di kantor BPBD Kota Padang, bahwasanya Dinas BPBD bersama PUPR sudah melakukan usaha untuk meminimalisir terjadinya abrasi dengan cara membangun grip pemecah ombak atau seawall di sepanjang pesisir pantai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya yang dilakukan BPBD Kota Padang dalam pencegahan abrasi. Pemerintah Kota Padang, khususnya BPBD, sudah melakukan pemasangan batu penangkal ombak yang menjorok ke tepi pantai. Menurut peneliti, pemasangan batu penangkal ombak tersebut tidak efektif karena dengan dipasangnya batu penangkal tersebut bisa membahayakan penduduk Kota Padang jika suatu saat terjadi gempa yang berpotensi tsunami. Maka, batu tersebut yang pertama kali memporak-porandakan penduduk Kota Padang.
Maka dari itu, pemerintah Kota Padang dalam melakukan penanganan bencana abrasi sepanjang Pantai Padang harus melihat terlebih dahulu dampaknya yang akan muncul terhadap masyarakat Kota Padang. Baiklah, yang selanjutnya, upaya yang dilakukan BPBD Kota Padang dalam upaya pencegahan abrasi, yaitu yang kedua, pemerintah Kota Padang melakukan pemasangan karung yang berisi pasir. Jika kita melihat kerusakan yang disebabkan oleh abrasi ini sangat parah dan pemerintah Kota Padang tidak bisa hanya mengandalkan pemasangan pasir dalam karung saja, melainkan pemerintah Kota Padang harus melakukan penanggulangan abrasi permanen sehingga abrasi ini bisa diatasi. Menurut penelitian, pemasangan karung dalam pasir ini kurang efektif karena dengan hanya memasang tumpukan karung yang berisi pasir yang sewaktu-waktu tumpukan karung tersebut akan dibawa oleh ombak besar. Selanjutnya yang ketiga, melakukan penanaman pohon bakau di sepanjang Pantai Padang. Jika kita lihat di sepanjang Pantai Padang itu belum ada satupun pohon bakau yang sudah ditanam oleh pemerintah Kota Padang. Jadi, dalam melakukan penanganan abrasi dengan melakukan penanaman pohon bakau ini tidak efektif karena belum adanya dari pemerintah Kota Padang untuk melakukan penanaman pohon bakau. Penelitian atau riset yang kami lakukan terhadap mitigasi bencana abrasi oleh BPBD, adapun saran yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila diadakan perencanaan pembangunan fisik terkait upaya mitigasi bencana abrasi, hendaklah seluruh lapisan masyarakat di Kota Padang dan instansi yang terkait dapat bersinergi bersama untuk kelancaran pembangunan mengikutinya. Karena hal itu pun berfungsi untuk membentuk SDM yang lebih tanggap bencana. Yang kedua yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang harus lebih banyak melakukan monitoring terkait dampak abrasi pantai dalam jangka waktu yang lama dan peta zona aman agar dapat memberikan informasi yang berguna saat terjadinya bencana, khususnya bencana abrasi. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.